Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perubahan dengan tema pendekatan strategi dan tahap mengelola perubahan yang diampu oleh Bapak Bedrus Soleh MPD. Perkenalkan, saya Hilyatul Ulya dari kelompok 3 sekaligus pemateri pertama akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam manajemen perubahan. Adanya perbedaan budaya dalam organisasi mempengaruhi terciptanya rencana perubahan yang dilaksanakan dengan tepat. Organisasi dapat memilih salah satu dari 4 pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris digunakan dengan keyakinan bahwa perilaku masyarakat dapat diprediksi dan mereka memberi pertimbangan khusus untuk kepentingan mereka sendiri. Beberapa komponen dari pendekatan ini meyakini bahwa semua objek perubahan ditutupi dengan berbagai mitos ketidaktahuan dan kebenaran palsu. Tetapi rasionalitasnya juga tetap ada. Semua keinginan untuk berubah datang secara alami. Mereka berubah ketika menerima komunikasi yang lebih informatif. Dan yang kedua, di situ pendekatan normatif edukatif. Pendekatan normatif edukatif dalam manajemen perubahan adalah pendekatan yang mengutamakan perubahan perilaku karyawan melalui upaya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Pendekatan ini melibatkan proses perubahan sikap, nilai, dan perilaku karyawan agar dapat menerima dan mendukung perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Pendekatan ini melibatkan proses edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang tujuan dan manfaat dari perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan pengembangan kemampuan dan keterampilan karyawan agar mampu mengadaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Salah satu keuntungan dari pendekatan normatif edukatif adalah karyawan dapat merasa lebih terlibat dalam proses perubahan karena mereka merasa bahwa perubahan tersebut adalah suatu hal yang positif dan bermanfaat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu organisasi dalam menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Baik, dilanjut dengan pemateri kedua. Baik, saya Bung Andini selaku pemateri kedua akan menjelaskan poin 3 tentang pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan kekuasaan koersif dalam manajemen perubahan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu atau kelompok di dalam organisasi. Namun, pendekatan kekuasaan koersif seringkali dianggap sebagai pendekatan yang kurang efektif dalam jangka panjang karena dapat merusak hubungan antara manajemen dan karyawan. Penggunaan kekuasaan dan kontrol yang bersifat paksa juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman di kalangan karyawan. Selanjutnya poin 4 tentang pendekatan lingkungan adaptif. Pendekatan lingkungan adaptif menekankan pada pentingnya organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Sekian dari saya, lanjut ke materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luz Nur Aisyah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya di sini akan menjelaskan poin B, yaitu strategi dalam manajemen perubahan. Menurut Kotler, terdapat 8 strategi sukses dalam proses membangun manajemen perubahan pada suatu organisasi. Saya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, establishing a sense of urgency, yaitu membangun rasa urgensi. Tahapan ini adalah tahapan untuk membangun motivasi dengan mengkaji realitas pasar dan kompetisi, mengidentifikasi dan membahas krisis,
potensi krisis atau peluang besar sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Yang kedua ada creating the queering coalition, yaitu menciptakan koalisi penuntun. Pada tahapan ini dibentuk sebuah koalisi untuk memulai perubahan sebagai sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekuasaan cukup untuk memimpin perubahan. Tim tersebut tidak harus mencakup dari semua orang yang memiliki kekuasaan atau yang menduduki kedudukan pada struktur organisasi, tetapi setidaknya orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, keahlian, kredibilitas, dan jiwa pemimpin untuk memulai perubahan. Yang ketiga ada developing a vision and strategy, yaitu merumuskan visi dan strategi. Pada tahapan ini perlunya dibuat sebuah visi untuk mengarahkan upaya perubahan dan merumuskan strategi untuk mencapai visi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut pemateri keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 4 komunikasi the change vision atau mengomunikasikan visi perubahan. Tahapan ini perlunya mengomunikasikan visi dan strategi perubahan pada seluruh elemen organisasi secara terus-menerus dengan menggunakan setiap kesempatan dan menjadikan koalisi penuntun sebagai model perilaku yang diharapkan dari pegawai. 5. Empowering broad-based action, memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan dengan melibatkan keseluruhan elemen organisasi untuk menyingkirkan rintangan dan mengubah sistem atau struktur yang merusak visi perubahan dan mendorong keberanian mengambil risiko serta ide, aktivitas, dan tindakan non-tradisional. 6. Generation shot dan win, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Orang belum tentu akan mengikuti proses perubahan selamanya bila tidak melihat hasil nyata dari usahanya selama ini. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan untuk meningkatkan kinerja sebagai hasil dari perubahan, kemenangan yang dapat dilihat, dan juga memberi pengakuan dan penghargaan yang dapat dilihat kepada orang-orang yang memungkinkan tercapainya kemenangan tersebut. 7. Consolidation gain and producing more change, mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan untuk membuat proses perubahan tersebut semakin besar dengan menggunakan kredibilitas yang semakin meningkat untuk mengubah sistem, struktur, dan kebijakan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan visi transformasi, mengangkat, mempromosikan, dan mengembangkan orang-orang yang dapat mengimplementasikan visi perubahan dan meremajakan proses perubahan dengan proyek, tema, dan agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avandi, absen 7. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan poin C, tahapan manajemen perubahan. Tahapan proses manajemen perubahan adalah proses dan pendekatan struktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dalam merupakan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien, guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam manajemen perubahan, yaitu yang pertama, persiapan dan pemahaman awal. Pada tahap ini, pemimpin organisasi atau tim manajemen memahami alasan di balik perubahan dan mengidentifikasi tujuan dan visi perubahan tersebut. Yang kedua, perencanaan perubahan adalah perencanaan perubahan. Pada tahap ini, tim manajemen merumuskan strategi dan rencana tindakan yang jelas untuk mencapai tujuan perubahan. Yang ketiga, pengomunikasian perubahan. Komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses. Tahap ini melibatkan komunikasi perubahan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepemimpinan eksternal lainnya. Yang keempat, pelaksanaan perubahan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana perubahan yang telah disusun sebelumnya.
Tim manajemen pekerja sama dengan individu dan tim yang terlibat dalam perubahan untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditentukan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian, yaitu sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil perubahan, pengukuran terhadap indikator kerja, dan pembandingan dengan rencana awal. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.